Ya, pemirsa, arus balik libur panjang di ruas tol Cikampek menuju Jakarta pada Sabtu malam terpantau padat. Ya, kepadatan kendaraan mencapai 10 km. Di hari keempat libur panjang, ruas tol Cikampek menuju Jakarta mengalami kepadatan kendaraan mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 52 yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan karena pertemuan dua arus kendaraan dari arah Cikampek dan dari arah Bandung. Untuk mengurai antrian kendaraan, kepolisian melakukan kontraflow. Malam tadi diperkirakan jadi puncak arus balik libur panjang di ruas tol Cikampek. Dan sementara kawasan Puncak Bogor, pemirsa, juga masih ramai diminati oleh wisatawan. Puncak arus balik di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diprediksi terjadi siang nanti. Hari keempat libur panjang dan cuti bersama Sabtu kemarin, kawasan Puncak masih dipadati wisatawan lokal maupun wisatawan asal ibu kota. Kepadatan arus lalu lintas terjadi beberapa kali, bahkan sempat mencapai 3 hingga 5 km mengarah ke puncak sejak eksit tol Ciawi. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way buka tutup jalur, baik dari dan menuju puncak. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada siang nanti. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, selain operasi justisi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga melakukan rapid test secara acak kepada wisatawan. Sejak hari pertama libur panjang Rabu kemarin hingga hari Sabtu, lebih dari 1.100 wisatawan di rapid test, di mana 64 orang reaktif. Mengarah jalur puncak sampai dengan saat ini memang masih terpantau, namun panjangnya tidak terlalu seperti yang hari-hari kemarin. Mungkin kemungkinan hanya 800 meter sampai dengan 1 km untuk antrian mengarah puncak, karena memang hambatan masih ada perpotongan arus di sekitar Pasir Muncang, ada simpang Pasir Muncang, itu ada perpotongan arus. Ya, pemirsa, lonjakan arus balik kendaraan juga terjadi di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam. Arus kendaraan dari Jawa menuju Jakarta terpantau cenderung padat dari tol Palikanci hingga gerbang tol Cipali Palimanan. Arus kendaraan harus melambat dan antri saat memasuki loket pembayaran gerbang tol Cipali. Ribuan kendaraan dari Jawa menuju Jakarta memadati ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam. Arus kendaraan yang didominasi oleh roda 4 pribadi dan bus ini harus berjalan merayap di tengah derasnya guyuran hujan. Pihak tol Cipali sendiri membuka 16 gardu tol penuh loket pembayaran, tak mampu mengurai kepadatan yang cenderung kian memanjang. Diperkirakan, lonjakan kendaraan akan terus terjadi hingga hari ini. Lumayan padat sih. Padat? Iya, Oh. dari mulai Semarang udah mulai padat, rayap. Ini mau balik kemana? Ini mau balik ke Depok. Oh, ke Depok? Iya. Gimana situasi jalan tadi, agak padat apa? Dan pada libur panjang dan cuti bersama, Pelabuhan Bakauheni Lampung juga dipadati kendaraan dan penumpang pejalan kaki. Berdasarkan data, puluhan ribu penumpang telah menyeberangi dari Sumatera ke Pulau Jawa. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada libur panjang dan cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah. Antrian kendaraan roda 4, truk, dan kendaraan bis di pintu tol gate pelabuhan lebih ramai dibanding hari biasanya. Para petugas pun harus bekerja lebih ekstra untuk melayani para calon penumpang kapal tersebut. Lonjakan penumpang sejak kemarin mencapai 100% dibanding hari biasanya. PT ASDP Bakauheni hari ini telah menyeberangkan penumpang kendaraan roda 4, bis dan truk berjumlah 5.300 unit. Sementara untuk penumpang pejalan kaki dan di atas kendaraan berjumlah 19.000 orang. Pak, dari Palembang ke Jakarta. Tujuannya Pak? Jakarta. Jakarta. Ini kan masih dalam rangka COVID Pak. Apa tidak ada kekhawatiran Pak di jalan Pak? Ya tidak lah. Yang penting kita ngikutin protokol kata pemerintah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT ASDP Bakauheni telah menyiapkan puluhan kapal berukuran besar. Penumpang diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di dalam kapal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah objek wisata di Jakarta menjadi pilihan warga untuk mengisi libur panjang dan akhir pekan. Ya, penerapan protokol kesehatan tetap harus dipatuhi pengunjung yang berwisata di tengah pandemi COVID-19. Kawasan wisata Ancol masih menjadi primadona warga untuk berwisata. Sejak pagi, kawasan wisata ini ramai dikunjungi warga Jakarta maupun dari luar kota Jakarta untuk berlibur akhir pekan. Tak hanya bersantai dan bermain air di pantai, warga juga menikmati liburan di kawasan Ancol dengan berolahraga sepeda. Selama berada di wilayah pantai Ancol, pengunjung tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Selain kesehatan adalah refreshing, melihat alam terbuka di pantai Ancol dan juga suasana dan udaranya pun cukup segar. Selain pantai Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan di kawasan Jakarta Selatan juga ramai pengunjung yang berwisata menikmati libur panjang akhir pekan. Selain bisa melihat koleksi satwa, pengunjung juga bisa bersepeda di area Taman Marga Satwa Ragunan. Selama pandemi COVID-19, pengunjung pun dapat membeli tiket secara online 1 hari sebelumnya dan dikhususkan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta saja. Sama keluarga berempat. Yang pertama dekat, yang kedua pilih yang betul udara masih bagus kan. Kalau di Ragunan ini oke banget ya, karena ya itu pengunjungnya benar-benar dibatasin, maskernya juga pada oke. Gitu sih, yang jarang aku lihat sih kayaknya di sini kurang tempat cuci tangannya aja sih gitu. Para pengunjung diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan selama berada di objek wisata guna mencegah peningkatan angka konfirmasi COVID-19 usai libur panjang akhir pekan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 100 wisatawan di Jawa Barat dinyatakan reaktif COVID-19 usai rapid test massal. Informasi dalam negeri lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNews Pagi.